Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa aidan fi ayatil ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumaha daramang sadayana. Kalau orang Bogor begitu daramang sadayana. Kalau bahasa Prancisnya apa kabar semuanya? Iya, kalau bahasa Prancis apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Yang ibu-ibu kelihatan nggak di sini? Iya, kelihatan nggak kasepnya? Karena memang saya di sini saya anggap bukan siapa-siapa. Saya anggap di sini memang orang tua saya semuanya, saudara-saudara saya semuanya. Apalagi jajaran depan ini saya lihat kayaknya ini saya kenal semuanya. Alhamdulillah sehat walafiat. Orang-orang tua saya semuanya ya, dari sampai ujung sini sampai ujung sana ya. Mudah-mudahan sesepuh kita di pondok bambu ini atau di komplek pondok bambu ini senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, diberikan umur yang panjang dalam ketatan kepadanya, dan mudah-mudahan dimudahkan setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan juga saya doakan senantiasa sehat walafiat. Yang punya hutang-hutangnya lunas. Amin. Gua kalau bilang hutang jadi senang banget, paling kencang jauh-jauh. Gitu ya, insya Allah. Dan adik-adik yang saya banggakan, ya ada adik-adiknya di sini, anak-anak ada. Ada, tangannya aja begini tuh ya, kelihatan. Alhamdulillah. Baik, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini malam keberapa nih? 14, malam ke-14. Nggak terasa, betul nggak? Ramadan perasaan baru kemarin, sekarang sudah malam ke-14. Insyaallah, mudah-mudahan ya di hari-hari ke depan kita bisa memaksimalkan action kita untuk senantiasa berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, sedekah kita, tarawih kita ya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada orang yang paling mulia, baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salam kita, salawat kita disampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kembali kepada kita selaku pengikutnya yang setia, yang mudah-mudahan kita di yaumil kiamat nanti senantiasa mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Kana Sutrisna Suryadilaga dan judulnya The Balanced Wise Math to Rich. Isi buku tersebut ada judul yang sangat menarik,
Kalau kita lakukan, insya Allah kita akan gapai dunia dan akhirat. Apa isi buku tersebut? Isi buku tersebut adalah Design of Life. Nah, apa itu ya katanya ya? Nah, kalau bahasa Prancisnya itu adalah esensi kehidupan. Design of Life, esensi kehidupan. Di dalam buku itu tertuang ada berapa? Ada 3 esensi kehidupan. Yang pertama apa? Kata orang Ciseeng, karena saya orang Ciseeng ya, beliau mengatakan 3 esensi kehidupan itu. Yang pertama adalah life is worship. Apa? Life is worship. Hidup adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah dan menyembah serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Analoginya seperti ini. Kerja dan ibadah tentunya itu 2 hal yang berbeda, betul? Kalau kita kerja hanya sekedar mendapatkan gaji yang tinggi, popularitas yang luar biasa, jabatan yang tinggi, maka saya yakin pasti Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih bekerja, itu yang akan didapatkan hanya sekedar capek. Benar nggak? Capek. Ya. Tapi bagaimana biar kerja itu ibadah, kerja itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Niatkan dalam hati sanubari kita bahwa kerjanya kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata nih kita sudah niatkan ketika kita hendak bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata mohon maaf, jabatan juga kita tidak naik-naik. Ya, gaji mohon maaf, salary juga tak kunjung naik juga. Tapi minimal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah niatkan hanya untuk mengabdi dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah dan juga pahalanya akan senantiasa menyertai kita. Maka pertanyaannya adalah, selalukah kita ketika kita melakukan apapun kegiatan yang kita lakukan di dunia ini, selalu kita kaitkan dengan Allah? Ayo, selalu enggak? Insya Allah. Bahkan ada ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama adalah life is worship. Hubungan kita harus disertai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita lakukan di dunia ini semata-mata untuk Allah. Maka yang kedua adalah esensi kehidupan yang kedua dalam buku tersebut tertuang life is well. Ada yang tahu nggak well itu? Life is well. Hidup adalah kemakmuran. Hidup adalah kejayaan. Maka kita pun juga dituntut kalau bisa kita juga kaya raya. Karena apa? Kalau kita punya ini punya itu kan gampang, betul nggak? Jangan sampai ketika kita ingin ini dan itu agak sedikit kesulitan. Ternyata Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, anak-anak yang sehat, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kesehatan lahir dan batin. Tentu di sini juga kita jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apa? Wa annahu wa aghna wa aqna. Karena keberhasilan, kejayaan, kekayaan yang kita miliki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hadirin dan hadirat di sini senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, akan aku tambah, kata Allah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inna azabi lasyadid, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka esensi kehidupan yang ketiga dalam buku tersebut tertuang bahwasanya beliau mengatakan life is warfare. Nah ini life is warfare. Apa itu? Hidup adalah kerja keras, hidup adalah peperangan, hidup adalah maximis action. Ya, hidup adalah totalitas. Ya, sama halnya sebentar lagi kita akan masuk kepada malam 10 hari terakhir. Kalau kita pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita uncang-uncang kaki aja, perbanyak tidur aja. Ya. Apakah kalau kita perbanyak tidur malam Lailatul Qadar akan menghadapi apa akan kita dapatkan? Tidak. Maka di sini juga kita harus kerja keras. Harus apa? Harus totalitas. Oh, sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan 10 malam hari terakhir. Maka persiapkan diri kita untuk apa? Untuk ibadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya Ramadan yang akan datang belum tentu menghampiri kita. Maka pertanyaannya adalah, di bulan suci Ramadan ini sudah berapa juz yang pernah kita baca? Maka pertanyaannya adalah, sudah berapa kali khatamkah Al-Quran selama Ramadan ini buat kita? Sudah sedekah apa yang kita lakukan? Sudah berbagi dan lain sebagainya selama bulan suci Ramadan ini? Maka kalau kita tidak maksimal, kalau kita tidak kerja keras untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mendapatkan. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Quran tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tidak akan menjadi orang yang bertakwa, tidak akan menjadi orang yang muttaqin kalau kita orang-orang puasa kita tidak puasa. Artinya kita tidak maksimal dalam kehidupan kita. Orang-orang umpamanya baca Quran, kita malah banyak tidur di bulan Ramadan ini. Maka orang-orang yang seperti itu tidak akan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau Ramadan ini totalitas, kerja keras kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kemudahan rezeki, panjang umur, sehat walafiat, bahkan itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap apa yang kita lakukan, asalkan disertai keikhlasan dan juga diniatkan ibadah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah 3 esensi kehidupan kita. Maka yang pertama, worship kita harus kita baguskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita pun juga harus makmur, harus jaya. Dan bahkan yang ketiga, kita harus totalitas, ya, totalitas untuk menghadapi doa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kerja keras untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa Allah golongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja kultum pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Lutfi, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان